Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya, ibu yang pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak udah siap belum nih belajar hari ini? Mantap, alhamdulillah semangat semua ya. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 1. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang keempat, setelah mengamati percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Sekarang, mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, energi itu sangat penting loh bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Jadi, kalau tidak ada energi, makhluk hidup tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Contohnya, manusia tidak bisa belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Tahukah anak-anak, sumber-sumber energi apa saja yang ada di bumi? Nah, kita akan pelajari di subtema 1 ini tentang sumber energi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup yang lainnya di bumi. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa matahari penghasil panas dan cahaya terbesar di bumi. Anak-anak bisa mengamati gambar yang ada di sampingnya. Kira-kira apa ya yang diceritakan dari gambar tersebut? Kemudian, peristiwa apa saja yang ada pada gambar tersebut? Iya, benar ya anak-anak. Jadi dari gambar tersebut kita bisa lihat ada seorang ibu yang sedang berjemur pakaian dengan memanfaatkan sinar matahari. Energi panas matahari dapat mengeringkan benda yang basah. Nah, terlihat juga ada seorang pria yang sedang berolahraga di ruangan terbuka. Di ruangan, manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian, ada bayi yang sedang berjemur. Dengan berjemur, tubuh kita akan menjadi sehat. Matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut ini ada beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang ketiga, matahari berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan.
Lalu yang keempat, matahari berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Lalu yang kelima, matahari berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Yang keenam, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang ketujuh, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Dan yang kedelapan, cahaya matahari pada pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Selanjutnya, sekarang ayo kita melakukan percobaan untuk membuktikan panas matahari sebagai sumber energi. Nah, percobaannya dilakukan secara berkelompok dengan teman-temannya ya. Nah, di sini ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, dan untuk posisi duduknya, anak-anak bisa membuat lingkaran ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi, di sebelah kiri itu untuk kelompok 1, kemudian di belakangnya ada kelompok 2, lalu di sebelah kanan ibu ada kelompok 3, dan di belakangnya ada kelompok 4. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk bahan-bahannya sudah ibu siapkan. Ada sapu tangan, tisu, dan kertas. Jadi setiap kelompok mengambil 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas ya. Kemudian dibasahi semua dan dijemur sehelai sapu tangan, 1 lembar tisu, dan 1 lembar kertas di tempat yang panas ya. Sedangkan sisanya diletakkan di tempat yang teduh atau di tempat yang tidak terkena matahari. Paham anak-anak? Oke. Nah, jika sudah selesai, anak-anak bisa mengamati dan menulis perubahan apa yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Anak-anak bisa menuliskan hasil percobaan itu ke dalam tabel percobaan ya. Di sini, ibu sudah menyiapkan tabel percobaannya dan anak-anak bisa mengisi dalam tabel tersebut. Jadi, di sini ibu sudah menyiapkan 2 tabel. Yang satu untuk percobaan di bawah sinar matahari dan tabel yang satunya untuk percobaan di tempat yang teduh atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Nah, setiap 15 menit, 30 menit, dan 60 menit, anak-anak bisa memeriksanya dan menulis apakah benda yang dijemur di bawah sinar matahari sudah kering, belum kering, atau masih basah ya. Nah, dilanjutkan sampai selesai. Dan jangan lupa dibuat kesimpulannya. Jika percobaan tadi sudah selesai, anak-anak bisa menuliskan hasil laporan kegiatan percobaan seperti gambar yang ada di samping ibu ini. Sambil menunggu percobaan, anak-anak bisa baca kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu
akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Baik anak-anak, jika sudah selesai membaca ceritanya, jangan lupa ya percobaan kita tadi. Alhamdulillah sudah selesai percobaan kita. Sekarang Ibu minta perwakilan dari salah satu kelompok yang ingin maju ke depan mempresentasikan hasil percobaan kita tadi. Ayo, kelompok mana yang ingin maju? Oke, boleh Ani dari kelompok 2 silakan maju ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Wah, bagus sekali ya presentasinya. Beri tepuk tangan anak-anak. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang sama seperti kelompok Ani? Oh, sudah sama ya? Baik, mari kita bahas sama-sama ya anak-anak. Nah, berikut ini adalah tabel pengamatan hasil percobaan kita tadi ya. Nah, anak-anak sekarang bisa membacanya dan memahaminya. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan berikut ini, kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaan tadi. Yang pertama, tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di panas matahari lebih cepat kering. Yang kedua, tisu yang dijemur di bawah panas matahari langsung lebih cepat kering. Yang ketiga, tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Dan yang keempat, panas matahari mengeringkan benda-benda yang basah. Berikut ini merupakan laporan kegiatan percobaan tadi. Nama percobaan tadi adalah uji panas matahari. Tujuan percobaan tadi yaitu membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Alat-alatnya tadi sudah Ibu kasih tahu ya, ada kertas, tisu, dan sapu tangan. Lalu langkah kerjanya yaitu tadi sudah kita sama-sama lakukan. Yang pertama, membasahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian anak-anak menjemur, kemudian diletakkan di tempat yang terkena panas dan di tempat teduh. Setelah itu, anak mengamati dan menuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Dan kesimpulannya dari hasil percobaan terbukti bahwa panas matahari mampu mengeringkan benda yang basah, sehingga panas merupakan salah satu bentuk energi. Sekarang, Ibu akan memberi tugas individu untuk menemukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran seperti gambar yang ada di samping Ibu ini ya. Nah, anak-anak juga boleh menambahkan gambar-gambar agar peta pikirannya lebih menarik. Baiklah anak-anak, sampailah kita di akhir pembelajaran. Jadi kesimpulan pada materi IPA ini adalah sumber energi matahari amatlah penting bagi kehidupan kita, baik untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah anak-anak, sebelum kita akhiri, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.